Selamat datang di podcast Bekesah, Bincang Kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Italman Andela menemani Anda di ruang informasi Anda dalam acara podcast Bekesah, Bincang Kesehatan. Aku sehat, Tuan sehat, sehat milik kita bersama. Kawan Bekesah, pada kesempatan hari ini kembali saya tidak sendirian. Kami telah menghadirkan salah satu narasumber. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai kondisi demam berdarah pada era pandemi COVID-19. Sudah ada di samping saya Dr. Mutmainah. Ya. Halo dokter. Halo. Nah, sekarang dokter tugasnya di mana dokter? Sekarang saya bertugas di Puskesmas Putus Siba Utara. Sebelumnya terima kasih dulu untuk Dokter Muti sudah meluangkan waktunya mampir ke podcast Bekesah untuk memberikan informasi kepada kawan Bekesah. Nah, ngomong-ngomong tentang demam berdarah, tanggal 15 Juni itu merupakan peringatan Hari Demam Berdarah. Nah, dokter, yang sampai sejauh ini informasi yang dokter dapatkan terkait kasus demam berdarah sendiri seperti apa? Di tahun 2021 ya, tahun 2021 ini ada kemungkinan akan lebih berat ya daripada sebelum pandemi ya. Jadi untuk jumlahnya tahun 2021 belum ada realnya berapa orang, tapi saya menggunakan data 2020 saja ya. Jadi kan terjadi peningkatan di Ketapang waktu itu yang hingga 400 lebih ya Di tahun 2020 ya. 2020 saya baca. Jadi memang kasus DBD ini seperti tertutupi oleh kasus COVID sepertinya. Nah, seperti diselimuti kasus COVID. Sehingga orang tidak nggak aware gitu kan. Demam sedikit sekarang COVID gitu. Padahal kita masih memerlukan lagi demam tapi harus ada gejalanya gitu kan. Jadi, emang dalam perkembangan penyakit sekarang sudah nggak bisa lagi yang namanya khususnya ini loh khususnya gitu. Khususnya ini gitu. Jadi emang kalau soal demam tinggi sama-sama demam. Gitu. Bukannya perkembangan penyakit itu sekarang udah makin banyak ya. Yang namanya virus per detik sudah bisa bermutasi berjuta-juta gitu kan, bermutasi membelah diri. Jadi dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang udah ekstrim sehingga jadi kan ada terjadi mutasi-mutasi ya. Nah, begitu juga dengan virus dengue ya. Yang dulu kita pernah satu, den 2, den 3, den 4. Sekarang udah banyak, lebih banyak lagi jenisnya seperti itu. Iya. Nah, tadi dokter bilang sekarang karena permasalahan COVID saat ini pun saya yakin kawan Bekesah di luar sana tahu sekali bagaimana permasalahan nonton berita di televisi, dengar di radio mungkin, bahkan sekarang jari kita di ujung informasi seharusnya karena adanya smartphone kita tentunya mengetahui permasalahan tidak hanya di Kabupaten Kapuas Hulu bahkan di Indonesia serta di dunia sekalipun. Ada gejala-gejala demam terus kita anggap itu COVID. Nah, kalau saya dan kawan Bekesah di luar sana boleh tahu penyebab dan gejala klinis dari demam berdarah ini sendiri bagaimana ya dok? Untuk demam berdarah sendiri ya, selain kita nggak usah ukuran suhunya, tapi dia punya tipe sendiri ya. Tipe dia tetap sama, yaitu demam pada hari pertama dan hari ketiga. Oke, pelana kudanya nih, berarti ada pelana kudanya. Hari keempat, hari kelima dia turun, ya masa kritis. Hari keenam, hari ketujuh mulai masa rekonvalesensnya. Hari keempat sampai hari keenam dia reda panasnya, tapi di masa kritis. Jadi disitulah kita akan membedakan ini demam dengue atau demam berdarah dengue. Beda ya? Beda. Kalau demam dengue dia tidak ada kebocoran plasma atau tidak ada perdarahan. Tidak ada yang misalkan kayak mimisan, tidak ada bintik-bintik merah. Tapi kalau dengue, demam dengue. Tapi di situ kalau kita cek NS1-nya, dia akan reaktif positif. Tapi belum tentu dia menjadi ada kebocoran plasma. Kalau sudah ada kebocoran plasma, itu berarti kita jatuh ke namanya demam berdarah dengue. Makanya kita harus hati-hati di hari keempat dan hari kelima di pelana kudanya itu. Nah, Kawan Bekesah, itu tadi bedanya demam dengue sama demam berdarah dengue. Nah, kalau COVID ini kan identiknya sama suhu ya dok, suhu tubuh. Ternyata demam berdarah ini dia punya kriteria-kriteria sendiri, tidak hanya berpatokan pada suhu tubuh saja. Bahkan tadi hari keempat, hari keenam justru suhu tubuhnya menurun. Gitu. Nah, apakah sejauh ini udah pernah ada
ditemukan terjadi komplikasi antara demam berdarah sama COVID di Indonesia? Mungkin karena sekarang di pandemi, tahun kemarin juga pandemi kita. Sebenarnya masalah komplikasi DBD dengan COVID ini juga tadi kan saya bilang ya, sudah ada datanya. Jadi kadang-kadang kita masaru ya kan, jadi sama-sama demam, sama sakit-sakit badan. Tapi kalau ada rasa nyeri orbital maksudnya sakit matanya, sakit kepala, itu saya gambarannya sama. Jadi kemungkinan saja gini, nyamuknya gigit kita, nyamuk gigit kita. Kebenaran dia kurang juga pengawasan diri tertular oleh COVID kan. Jadi itu bertumpang tindih. Makanya sehingga kenapa prosedur kita masuk rumah sakit, prosedur kita kalau dalam pengobatan dan mulai kita curiga demam itu ada tiba-tiba kita dikit antibody, tiba-tiba antigen atau dia PCR. Bukannya kenapa? Karena tadi saya bilang takutnya dia berdiri sendiri penyakitnya, atau dia bertumpang tindih dengan penyakit lainnya, infeksi lainnya. Kita tahu sendiri kan kalau namanya COVID dia biasanya bertumpang tindih dengan penyakit komorbidnya, sehingga berat kan. Nah ini sama juga dengan DBD. Nah dia dengan demam dengue atau dengan DBD-nya sehingga terjadi perburukan juga. Itu sudah ada. Nah, jadi yang tadi demam berdarah sendirinya udah berat di hari keempat, hari kelima sudah berat gitu ya. Kalau dia terjadi kebocoran plasma, jadi pada perdarahan mimisan, ada shock kan, dia takutnya ada shock, terusan ada perdarahan di daerah mana pada di bagian pencernaannya, lalu ditambah dengan COVID yang berada gangguannya di paru-paru, semakin memperparah. Jadi memang di sini udah yang sakit paru-paru satu tempat lain. Nah itu udah kita kan hidup itu dengan bernapas. Nah, dokter, kita menginformasikan kepada kawan pemirsa di luar sana, apa sih gejala yang paling mudah untuk membedakan antara COVID sama DBD? Pertama anamnesis dulu ya. Jadi dia sama-sama demam, sama-sama itu. Tapi untuk sementara, emang ada juga yang mual muntah juga dengan COVID. Nah, kita nggak duga ternyata COVID-nya udah berat gitu kan. Jadi yang paling khas ada pertanyaannya ada cuma satu, ibu ada bepergian tidak? Tetap kami menggunakan seperti itu pertanyaannya. Jadi untuk kita berpikir karena namanya dokter, pas lihat tanya datang pasien demam, demam. Dah kami banyak tuh kan jutaan bercabang demam. Lalu sakit badan banyak. Lalu mual, udah mulai nih mengarah mual. Mualnya kayak gimana bu? Kalau makan mual, pikirannya ringan dulu baru berat. Gak ada sesak nggak ada kan? Nggak ada batuknya nggak ada belum kan? Mungkin aja dia OTG kan gitu. Nanti tapi tanya lagi nanti kan demamnya terus-terusan atau tidak? Sama virus kan? Sama-sama virus. Kalau sama-sama virus biasanya emang terus-terusan. Ya, dia tidak ada pagi siang malam. Ya pokoknya terus-terusan. Kasih minum obat paracetamol sedikit atau obat atau acetaminophen yang lain, dia turun. Habis itu 3 jam kemudian demam lagi. Itu kan gitu kan, kalau tipe virus agak bandel ya. Sama dengan COVID sama. Cuman di sini tadi saya bilang memang yang paling khas ada di 4 kelimanya. Hari keempat kelimanya itu dia betul tapi kok nggak fit gitu loh. Maka saya makin lemes, makin nggak enak badan, itu yang udah kita harus hati-hati. Maka saya bilang hari keempat hari kelima harus hati-hati di situ. Itu khasnya cuma di 4 hari kelima saja. Nah, kalau karena ketika datang ke dokter otomatis akan dilakukan anamnesa ya dokter. Ditanya nih datang dari mana, kunci utama menjadi pasien adalah jujur juga ya dokter. Betul. Nah, kalau di luar sana jangan takut ataupun malu karena sekarang di dokter stigma terhadap COVID kan masih di masyarakat tuh masih ada yang berpikiran dikit-dikit COVID. Tapi justru karena sekarang dan di TV juga berita tentang demam berdarah ini sekarang udah mulai marak, udah mulai ada kasusnya. Jadi ketika datang ke fasilitas kesehatan ataupun ngerasain gejala-gejala seperti yang dokter tadi sampaikan, langsung datang ke fasilitas kesehatan supaya tidak terlambat ditangani. Dan harus jujur terhadap kondisi kesehatan serta apapun yang ditanyain sama dokter harus jujur ya. Betul. Nah, untuk lebih mempertajam kembali nih fase-fase pada demam berdarah itu sendiri bagaimana dokter? Fase-fase ada dia. Jadi pertama dia demam mendadak, ya. Demam mendadak tinggi, ya. Demam mendadak. Ini ada beda juga dengan COVID ya. COVID itu juga dia mungkin kalau demam COVID mulai hangat dulu, kan tiba-tiba dia panas, sampai itu udah biasanya ada ispa ya. Nanti kedua ketiga baru ispanya bermuncul kan. Tapi kalau di demam berdarah ini memang jarang ya pilek ya, demam batuk pilek itu jarang ya, jarang belum nemuin ya.
Jadi apa namanya? Jadi demam tinggi mendadak, terus sakit kepala, mual muntah, hati-hati. Iya. Dan mulai mual muntah artinya sudah ada pembesaran dari hepar yang mendorong bagian lambung. Tadi sudah mulai mual, makan dikit kenyang, terus lemas atau lemah, ya itu dia harus hati-hati. Kita warning dan harus apa? Saya tadi Mbak bilang udah mulai curiga demam tinggi, janganlah menutup diri lah, langsung periksa saja. Karena NS1 itu periksanya pada 24 jam kedua, sekitar 2 kali 24 jam lah ya, itu paling pas untuk mendeteksi NS1-nya ya. Jadi diambil darah juga ya dokter ya? Diambil darah, sama dengan antigen juga sama. Jadi disitulah kita dapat fase goldennya. Fase golden, jadi makin cepat makin baik. Tapi dia itu pokoknya habis 24 jam dulu. Nah jadi gini, jangan juga sih maksudnya baru demam dikit langsung ke dokter, enggak juga. Kita tunggu 24 jam dulu. Kira rasa minum paracetamol kok. Minum paracetamol itu minum obat penurun panas kok masih demam. Setelah 24 jam ya, setelah 24 jam, benar 24 jam lah, misalkan jam 3. Jadi catat benar-benar jam 3, jam berapa kita mulai demam. Jadi benar jam 3, kemudian besoknya baru cek NS1-nya. Jadi harus 24 jam kita cek NS1-nya. Itu akan ketahuan NS1-nya. Itu akan dapat menegakkan diagnosis. Harus hati-hati. Fase goldennya. Tapi sama juga dengan antigen juga. Nah, kalau kita sekarang pakai antigen ya, berdasarkan peraturan kementerian yang terbaru ini kan, dengan antigen juga kita bisa mengkonfirmasi apakah ini sudah terkena COVID kah atau enggak. Jadi itu dia bilang kalau demam dalam 24 jam lebih baik kita periksakan untuk diambil darah. Nggak usah yang namanya berdiam diri. Kalau yang berdiam diri kita bingung, susah. Jadi takutnya kayak kemarin kasus-kasus yang sudah ada terjadi di Pontianak, telat. Jangan sampai terlambat datang ke fasilitas kesehatan ya. Intinya harus sadar dengan kondisi diri. Nah mungkin yang agak sulit ini apabila terjadi pada anak-anak. Jadi sebagai orang tua juga harus peduli. Benar kata dokter tadi, dicatat waktunya kapan badan anaknya mulai panas. Dan kalau bisa punya termometer ya, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan, ibunya habis cuci piring, tangannya dingin. Panas. Karena itu kan subjektif ya. Pokoknya saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, ibu kalau punya anak wajib punya termometer, nggak mesti mahal. Yang penting punya alat ukur. Berapa step tertingginya? Karena kita tahu anak-anak tidak kuat, ada yang nggak kuat kejang. Benar dok. Nah, jadi kan, oke suhunya 38 dok, tapi kalau misalkan siang 37,6 dok, berarti udah aman, agak bernapas lega sedikit saya gitu kan. Tapi cuma 40, minum obat 2 jam kemudian. Nama 38 naik lagi, udah mulai kita ketar-ketir. Sebenarnya dokter yang ketar-ketir tuh apa gitu. Nah, jangan lagi berpikiran bahwa yang punya termometer hanya dokter, perawat, tenaga kesehatan. Sekarang semuanya kalau bisa menyediakan, apalagi tadi untuk yang punya anak, bahkan orang dewasa sekalipun tidak ada salahnya harus punya di rumah. Di rumah harus punya satu-satu. Apalagi dengan kondisi sekarang mau datang ke rumah sakit hanya demam biasa, takutnya nanti di rumah sakit disuruh kembali lagi, kan lebih baik kita cek dulu di rumah. Dan kalau saran ya dokter, mungkin kawan bekesah di luar sana kalau bisa punya deh kontak dokter-dokter yang bisa diajak komunikasi atau konsultasi ya. Menerima nggak nih kalau dokter? Biasanya kalau kami itu kami melewati perawat dulu ya. Biasanya kan melewati perawat dulu gitu kan. Ada untuk ibu, kalau kami di Puskesmas Provinsi Bau Utara itu memang untuk ibu hamil ada sendiri grupnya. Ada ibu grup sendiri. Untuk yang di bagian desa dia harus melewati dulu tenaga kesehatannya dulu, punya grup sendiri juga, sehingga nanti akan mempermudah dok gimana bagaimana. Jadi gitu kan, karena kalau misalkan sendiri juga kadang-kadang jadi kan dia harus melewati dulu, disaring dulu oleh tenaga kesehatan. Siapa tahu kan tenaga kesehatan banyak juga, nggak kalah loh tenaga kesehatan di desa tuh nggak kalah, mereka bagus juga. Nah berarti tenaga kesehatan mau itu di puskesdes, puskesdes, jadi kalau bisa punya kontak lah. Untuk paling tidak kita bisa konsultasi tentang permasalahan kesehatan. Oh nanti nyampein juga ke dokter. Nah setelah kita ngomongin fase-fase, untuk mengantisipasi dokter, langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk penanganan pertama bagi pasien DBD? Saya kuncinya adalah untuk penanganan pertama, bukan penanganan awal seluruhnya ya. Saya akan selalu bilang kepada pasien, jangan kurang cairan, minum. Walaupun lidahnya pahit, rasa rasa udah kenyang,
tetap cairan nomor satu. Iya. Kalau bisa boleh diselam dengan oralit. Kan garam. Nggak harus diare berarti. Iya, ya. nggak harus. Ini kan dia garam ya. Makanya orang salah berpikiran adalah oralit itu adalah membuat diare gitu kan. Sehari sekali nggak apa-apa. Jadi kita tubuh itu bukan cairan aja. Iya. Di dalam tubuh itu ada natrium, itu garam. Iya. Bukan garam dapur ya. Jadi dia banyak, ada natrium, ada kalium, ada fosfat dan lain-lain. Dalam tubuh kita banyak. Jadi kita akan terbuang melalui demam tersebut. Jadi demam itu memakan energi juga. Oke. Nah, jadi tubuh akan memakan energi pada saat itu. Jadi cairan, terutama cairan. Kalau saya bilang, Bu, berusaha, Bapak, Ibu, Dek, Mbak, Mas atau semuanya, saya bilang makan. Paksain ya dokter. Makan, karena kebanyakan ya selalu bilang ke pasien, enggak, sebenarnya demam dengue itu tidak mutlak dirawat. Boleh pulang. Jadi selama kita awasi ya benar-benar. Jadi kecuali gini dong. Jadi misalkan dia bilang saya tidak mau makan, tidak mau minum, itu indikasi rawat. Ya. Kalau udah nggak mau makan, nggak mau minum ya harus masuk dari infus dong, otomatis kan. Jadi itu kan cairan masuk ke tempat lain gitu. Jadi kalau selama masih bisa masuk mulut, berarti sehat. Kalau bisa ada masuk dari infus ya paksain makan ya dokter. Iya, saya selalu bilang gimana lah Bu, pokoknya makan minum. Ayo perang. Jadi anak kecil harus makan. Karena namanya virus itu kayak COVID dengan DBD sebenarnya self limited disease. Adalah penyakit yang bisa sembuh. Tapi memang pada saat fase terserangnya berat. Gitu. Tapi dia akan kalah dengan zat gizi. Nah, saya bilang makanan yang dianjurkan kayak gimana dok? Makanan saya anjurkan adalah makanan yang alami semua. Gak mesti jambu merah, gak mesti kurma, gak mesti. Jadi kalau sari kurma boleh nggak dok? Saya selalu bilang yang penting alami. Karena yang namanya alami zat gizinya 100%. Berarti kalau mohon maaf ada produk-produk kayak jambu biji gitu? Kalau saya tidak menyarankan untuk yang fast food ya. Jadi karena kan kalau yang sudah kemasan itu biasanya itu kemasan itu dokter. Dan kemasan itu kan biasanya buahnya sedikit. Iya. Lihat kan jambunya. Misalkan jambunya 10% perisa. Bukan jambu. Jadi kalau misalkan kita makan 100% kan? Iya. Lalu saya bilang, Bu, jus buahnya. Saya selalu bilang gitu. Makan apa aja dok? Boleh apa saja, yang penting bergizi. Iya. Jadi kalau kita status gizi kita bagus, status gizi kita baik, jadi kalah penyakit gitu. Kuncinya adalah di gizi. Nah, saya justru sebagai salah satu ibu yang termakan produk juga nih dokter. Iya, kebetulan kan produk ini dengan merek ini, apalagi anak-anak suka rasanya. Ternyata memang lebih baik kita makan langsung yang alami tadi, gitu. Gak ada salahnya juga. Sekarang saya udah tahu konteksnya. Mungkin ibu-ibu di luar sana. Kalau yang produk kemasan itu kena asam kan ya. Jadi maunya kita dapat gizinya. Tapi karena kadar asamnya itu sudah diatur di situ ya. Dan ada sitrat untuk pengatur asam itu kadang-kadang nggak enak di lambung. Dia udah nggak mau makan, tambah lagi yang dari kemasan itu asamnya udah nggak beraturan, di sini sakit. Jadi makin tak mau makan atau makin perdarahan. Nah, jadi kalau alami kan jelas-jelas kalau jambu tidak manis, tidak asam gitu kan, tidak asam. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah DBD, sekarang mindset masyarakat ini demam berdarah adalah fogging untuk mengatasinya. Nah, apakah sebenarnya fogging ini salah satu upaya yang tepat dilakukan untuk penanganan demam berdarah? Kalau menurut saya gini ya, fogging sendiri saja tuh tidak menyelesaikan masalah. Iya. Fogging sendiri saja tuh tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia terbang kan di rumah satu, dia terbang 100 meter tuh sebelah rumahnya. Ya, sedangkan fogging itu cuman kalau nggak salah dia itu 100 meter sebelahnya rumahnya lagi 100 meter lagi kan. Jadi jarak seberapa. Nah, kita nggak tahu nyamuk ini sudah seberapa jauh terbangnya. Karena dia mampu sendiri untuk menaruh telurnya itu bukan jarak 100 meter, 400 meter. Wah. Nah, saat dia ingin bertelur, dia jaraknya 400 meter. Ya kan? Berarti bisa semua orang masuk fogging kan. Jadi gini, kita tahu sendiri cara hidupnya dia itu adalah di genangan-genangan air. Jadi lebih baik gini, fogging. Oke, fogging, tapi itu bukan nomor satu. Yang tetap yang adalah kebersihan. Nah, 3M-nya itu. 3M plus bukan plus satu lagi, bukan plus satu lagi. Plus. 3M+. Banyak plusnya gitu kan. Jadi fogging itu adalah cara yang terakhir lah istilahnya gitu. Nah, untuk kawan-kawan
Kisah di luar sana, 3M plus yang bisa dilakuin di rumah nih dokter, bisa apa aja? Oke, 3M plus yang bisa dilakukan pertama ya, oke. Ini udah yang berkali-kali dia harus ingat ya. Dari ini saya mungkin nama muka saya dengan DBD mungkin udah melekat nyamuk sama saya ya. Image-nya udah DBD. DBD muka saya DBD muka saya. Jadi pertama nutup tempat air. Iya. Nutup air. Terus yang udah kotor tampungan airnya dikuras, menguras tempat penampungan air. Jadi yang ada ban-ban, ada pot-pot bekas, atau botol-botol bekas, atau ada tempat plastik aja yang bisa jadi air tuh harus segera dibuang. Jadi air sedikit aja tuh bisa menjadi tempat nyamuk, gitu, sedikit saja di tempat nyamuk. Jadi itu semuanya harus dikuras, dibuang. Terus membakar, istilahnya terus membuang juga, lalu bisa juga memakai kembali barang-barang bekas. Jadi kalau salah ada terakhir itu memakai kembali, reduce ya, ada reuse ya, recycle, reuse gitu kan. Jadi sama. Jadi menutup, mengubur, menanam dan menempel itu semuanya masih sama. Kita ya masih sama dengan 3M yang lama-lama. Nah, plus-plusnya banyak. Nanam ikan, melihara ikan kecil-kecil tuh buat ikan arowana ya. Sekarang lagi tren nih dokter. Selama musim pandemi hobi-hobi baru bermunculan, ikan cupang, ya kan? Iya, betul, ikan cupang. Lumayan lah ikan cupang. Tapi ikan cupang bukan makan ikan, rasanya nggak makan bentuk enggak dia. Jadi dia apa namanya cari apa ya ikan aja nggak apa-apa. Yang penting ikan gitu kan. Yang penting ikan ditaruh aja di tempat penampungan di tempat air di kolam-kolam, bak mandi boleh, ya. Kalau ikan boleh, terusan tetap kita tidur pakai kelambu, yang saya kelambu pakai kelambu. Jangan lupa kita kalau misalkan keluar outdoor pakai minyak sereh. Iya, pakai atau lotion nyamuk. Nah, kalau yang alami minyak sereh paling enak baunya. Ya kan, yang paling alami aja pakai sereh boleh, kalau pakai lotion nyamuk juga boleh. Terusan kenapa kok pandemi ini banyak DBD? Gitu kan ya, karena itu kita berdiri di rumah aja. Iya nggak sih, benar nggak sih? Karena kita itu disuruh untuk isolasi mandiri, ya kan, isolasi mandiri, sehingga kita malah hidup dengan nyamuk gitu. Nah, gitu. Jadi dapur kita isolasi, kita tetap juga jaga kebersihan juga gitu, kan gitu. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong tentang DBD di era pandemi COVID, mungkin Dokter Mufi bisa closing statement atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat di luar sana, terutama kawan Bukisah yang menyaksikan kita saat ini. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh kita di luaran atau teman-teman Bukisah di luar sana supaya terhindar dari demam berdarah di luar dari 3M tadi ya, atau untuk pencegahan di masa pandemi COVID ini? Yang pertama, saya akan terus menghimbau pertama adalah jika nuan semua ada rasa di badan udah ada rasa aneh sedikit, ada rasa aneh dalam 24 jam ya, sekarang 24 jam bukan 3 jam 4 jam itu bukan 24 jam lebih baik ya, maksudnya 24 jam pertama jika sudah merasa tubuh tidak enak boleh periksakan diri ya, mau demam atau dia hangat-hangat saja, dan suhunya di atas 37,5 atau 37,2 saja boleh. Itu berarti tubuhnya sudah mengalami demam. Ya. Dalam 24 jam pertama boleh melakukan pemeriksaan ke dokter. Lalu habis itu jika memang kan antigen itu memang itu ya, COVID itu belum tentu yang tadi antigen negatif bisa menjadi belum tentu saya negatif kok gitu. Sekarang kan hari kedua dan hari kelima diulang lagi swabnya ya, hari kedua dan hari kelima. Karena belum tentu yang pertama belum dapat, hari kedua bisa dapat, hari kelima bisa dapat gitu kan. Jadi kalau nggak hari kelimanya diulang lagi. Jadi tetap melakukan, kalau yang namanya udah swab tetap harus di rumah dulu. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri dengan kita akan berikan surat. Kalau di Sibo Utara, kalau orang udah swab, kami akan mengeluarkan surat untuk isolasi mandiri. Dan kalau jadi kan karena selama pandemi ya, jadi udah NS1-nya ternyata misalkan dia positif, berarti jangan lupa akan evaluasi setiap hari. Evaluasi pertama evaluasi gimana keadaannya, mau makan atau tidak. Kalau selama masih mau makan, masih ada hasrat untuk makan, berarti masih ada masih bagus. Ya, masih bagus. Tapi kalau di sini udah dalam keadaan saya mau makan, tapi kalau badan saya makin lemas, lebih baik langsung dibawa aja. Itu udah mungkin ada indikasi lain-lain, takutnya perdarahan DBD-nya.
lebih baik sebelum turun banget oke lah kita rawat aja gitu kan, sebelum kita rawat aja kalau udah lemas makin lemas keringat dingin dan lain-lain. Oke, jadi hari keempat itu yang saya bilang bahaya. Jadi harus makan, harus minum, harus ibunya harus semangat, bapak semuanya itu harus semangat dalam memerangi penyakit intinya gitu kan ya. Jadi kalau udah mulai penyakit jangan kalah dengan rasa tidak makan. Itu itu yang saya tekankan benar-benar. Oke. Jadi udah selain itu udah periksa isolasi mandiri, tetap lakukan isolasi mandiri, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak ya. Makan dengan makan yang bergizi. Kalau bisa kurangi dengan fast food ya, kita semuanya sekarang zamannya adalah zaman praktis. Tapi lebih baik adalah kita menggunakan alami. Ya buah-buahan gitu. Dari kebun sendiri kalau bisa dokter. Iya kalau punya kebun sendiri. Kalau bagi kebun sendiri saya nggak rajin dulu gitu, saya nggak rajin. Mungkin yang lainnya mungkin kalau hanya punya kebun yang oke lah saya suka lah ya, tinggal nyabut aja dengan kawan. Kalau misalkan buah, makanya misalnya banyak buah apa yang bagus untuk jaga kesehatan dok. Apa saja, nggak harus jambu kalau nggak punya jambu ya. Apa saja gitu kan, kita butuh vitamin, semua buah ada vitamin C nya ada vitamin B nya ada gitu, selama dia alami semoga dengan harapan tidak akan mengganggu saluran pencernaan gitu kan. Kalau dia misalkan dengan kemasan kan sudah ada asam yang sintetik kan, sehingga itu akan mengganggu asam lambung. Dikhawatirkan takutnya udah makan asam lambung sakit. Nah itu dia, takutnya banyak sensitif kan. Jadi makan apa saja, jadi jangan merujak ya. Kalau sakitnya nggak punya tenaga duduk merujak, lihat cabai pakai terasi. Saya maunya makan, maunya saya berujak ya udah itu bukan, itu namanya pas sakit, itu namanya lagi pengen ngidam. Jangan sampai salah ya. Nggak mau makan dokter berujak, kalau itu cek kehamilan. Itu namanya ngidam ya. Jadi tetap makan apa saja boleh, ya. Tadi selama tidak akan mengganggu pencernaan itu boleh. Makan, minum, jangan kopi dah gitu. Kopi kan nggak bisa istirahat, ya kan? Bisa tidur ya. Tidur, jadi usahakan yang seperti susu, tapi bukan susu kaleng. Jadi yang penting susu ini susu bubuk, gitu kan? Yang kalau nggak susu cair boleh. Beda dengan susu kaleng. Susu bubuk lebih baik daripada susu kaleng ya. Susu kaleng ini dalam arti kan biasanya kan itu bukan susu kental manis, sekarang. Karena susu kental manisnya sudah dihapuskan kan, kental manis. Itu namanya gula sebenarnya. Gula dikasih susu dikit, nah gitu kan. Jadi namanya kental manis. Jadi beda ya, bukan susu gitu itu hanya pemanis saja. Makanya bukan lagi susu kental manis, tapi KM aja dia kental manis. Jadi lebih baik susu yang bergizi gitu, boleh apa saja gitu, boleh apa saja kapan nggak akan larang gitu sebenarnya kan. Jadi harus sebenarnya pas air yang sempurna dipegang. Karena tadi dokter bilang tubuh kita akan mampu melawan apapun yang menyerang, mau itu virus, kuman, kalau selama gizi yang tersedia dalam tubuh kita ini baik gitu ya kan. Kita jadi mampu menangkal virus maupun bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Nah dokter Muti mungkin cukup sekian pembicaraan kita. Tentunya ini sangat bermanfaat ya dokter, apalagi sekarang nih cuaca udah tidak bisa ditebak ya dokter. Panas dingin panas. Hati-hati juga mungkin kalau tadi salah ukur panas mungkin karena panas suhu. Betul. Nah, jadi emang sebaiknya ibu-ibu di luar sana atau siapapun yang saat ini mendengarkan serta menyaksikan podcast Kekisah ini aware dan peduli terhadap dirinya serta lingkungannya ya dokter. Betul, jangan lupa minum ya. Iya, jangan lupa minum. Saling jaga juga, apalagi kalau nyamuk nggak bisa dikantangin. Nggak bisa, kalau bisa nggak tulis nyamuk jangan masukkan. Kalau bisa gitu loh saya maunya. Ya, selain ketua RT dan RW dilarang minta sumbangan. Iya betul. Nyamuk yang mau masuk lapor RT dulu. Nah, karena nyamuk nggak bisa kita kandangin, jadi kitalah yang harus menjaga lingkungan serta diri kita sendiri dengan tadi yang dokter Muti bilang 3M+. Ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi untuk dokter Muti dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Pohon Kekisah dimanapun kalian berada dan menyaksikan podcast Kekisah ini bisa menyaksikan kita di beberapa baik itu Instagram, YouTube, Facebook, promosi kesehatan dan pemberdayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sulu. Saya Talman Dela pamit